di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati merupakan sarana terbaik untuk mempertahankan damai sejahtera dan ketertiban di dalam seluruh kehidupan secara umum, tetapi juga jemaat di dalam gereja. Sebaliknya, kesombongan merupakan gangguan terbesar sebagai penyebab perselisihan dan keretakan di dalam jemaat. Bagaimana agar memiliki kerendahan hati? Rasul Petrus menyatakan kepada para penatua jemaat, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Ayat 6. Karena Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Tangannya dahsyat dan dapat dengan mudahnya merendahkan jika seorang menjadi congkak, atau meninggikannya jika ia rendah hati. Bagaimana kita meresponi perintah untuk merendahkan diri? 1. Cara merendahkan diri. Ini merupakan karakteristik dari Tuhan Yesus. Matius 11 ayat yang ke-29, yang menjadi suatu standar bagi para pengikutnya. Bagaimana cara untuk menjadi rendah hati? Rasul Petrus mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiran. Kata segala menegaskan bahwa kekhawatiran orang Kristen itu beragam dan tidak hanya satu saja. Kekhawatiran keluarga, kekhawatiran masa kini, masa depan, diri sendiri, orang lain, dan juga mengenai hubungan antar jemaat. Jadi, penawar terbaik untuk menghadapi kekhawatiran yang berlebihan ialah dengan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah dan menyerahkan segala peristiwa kepada pengaturan yang penuh hikmat dan penuh kasih karunia. Inilah kepercayaan teguh terhadap kehendak dan hikmat ilahi dengan menyadari ketidakmampuan kita, sehingga dengan mata iman berkata, jadilah kehendak Tuhan. 2. Tantangan merendahkan diri. Menunjuk pada seorang musuh yang lebih kejam dan giat daripada orang-orang yang paling jahat sekalipun, yaitu lawanmu. Dialah si iblis, pendakwa ulung seluruh saudara-saudara kita. Sebutan ini berasal dari sebuah kata yang berarti menghantam atau menusuk. Dia adalah singa yang mengaum-ngaum, lapar, ganas, kuat, dan kejam, pemburu jiwa-jiwa yang ganas dan tamak. Melalui kegiatannya, berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu sadarlah, dengan mengendalikan diri secara lahiriah dan batiniah untuk berlaku sabar, sederhana, dan mematikan keinginan dosa. Dengan berjaga-jaga, yaitu tidak terlena atau ceroboh dan tidak membuka celah. Lalu untuk melawannya adalah dengan iman yang teguh, yakni berpegang pada kuasa firman dan Roh Kudus. Inilah kehidupan rohani yang terpelihara dengan baik, bukan sekedar formalitas, tetapi memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. 3. Upah merendahkan diri. Allah sumber segala kasih karunia akan meninggikan setiap orang yang merendahkan dirinya. Inilah karakter yang tidak berubah dari Allah yang penuh kasih, murah hati, dan penyayang. Dalam situasi yang penuh penderitaan sebagai Kristen sejati, Ia meninggikan kita pada waktunya. Bagian kita adalah merendahkan diri sambil menunggu waktu terbaik dari Tuhan yang dalam keadilannya mengangkat kita ke dalam kemuliaannya. Dia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, menekankan pada identifikasi kita dengan Kristus, bahwa Ia yang memanggil akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ia sendiri juga yang menyediakan semua yang diperlukan. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 11 adalah sikap berserah kepada Allah sebagai pengendali hidup. Roma 11 ayat 36. Sahabat Iktus,
Bersyukurlah karena Tuhan telah menanggung segala dosa dan pelanggaran kita melalui penderitaan dan pengorbanan. Dia menanggung dosa kita dan sekarang Ia menanggung kecemasan dan ketakutan kita. Segala sesuatu yang membuat kita menjadi khawatir seharusnya kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri untuk keampunan dosa kita, maka apalagi yang tidak disediakannya bagi kita? Saya mau membuka mata dan berjaga-jaga karena iblis berjalan seperti singa yang mengaum di sekitar saya. Karena itu dalam iman yang teguh, saya melawan tipu muslihat si jahat. Dengan mata iman saya menantikan waktu Tuhan mengangkat dan meninggikan saya. Faktanya bahwa apa yang saya alami juga dialami oleh semua saudara di seluruh dunia, membuat saya tidak menjadi lemah. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya merendahkan diri dengan cara menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan? Apa yang si jahat lakukan ketika saya belajar untuk merendahkan diri? Apa upah yang kita peroleh jika kita merendahkan diri? Tuhan Yesus, saya mau senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu dengan cara menyerahkan semua kekhawatiran saya. Karena kekhawatiran tidak dapat mengurangi sedikit pun beban saya. Selain itu, saya mau selalu berjaga-jaga karena iblis selalu berusaha menjatuhkan saya dengan cara membuat saya bergantung pada diri saya sendiri atau kepada si jahat. Ya Tuhan, mata saya tetap memandang pada kemuliaan-Mu, bahwa dalam kuat kuasa-Mu, Engkau akan meninggikan saya pada waktunya. Amin. Jalan untuk naik ke atas adalah turun ke bawah. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang